you for having us. This is the last song. Thank you very, very much. And I'm glad I could be here at last. Thank you very much. Yes, this is Rolling in the Deep. I was on an advert break yesterday from Glee. I was very excited. I woke my friend up at about 1 a.m. Very excited. Ready? Yeah. Cool. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare, and see how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There is a fire. Love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all, rolling in the deep. You have my heart inside of your hands, and you played it to the beach. Hey, baby, I have no story to be told, but I've heard one on you. Now I'm gonna make your head burn. Think of me in the depths of your despair, and make a home down there as a mine sure won't be shared. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all, rolling in the deep. You have my heart inside of your hands, and you played it to the beat. You could have had it all, rolling in the deep. You have my heart inside of your hands, but you played it with a beating. Throw your soul through every open door, and count your blessings to find what you look for, and turn my sorrow into treasure gold. You pay me back and kind of reap just what you sowed. We could have had it all, we could have had it all, yes. It all, it all, it all. We could have had it all, rolling in the deep. You have my heart inside of your hands, and you played it to the beat. Could have had it all, rolling in the deep. You have my heart inside of your hands, but you played it, you played it, played it, you played it to the beat. Forgot to take my gloves off. Didn't realise. Muted. Thank you very much. Thank you. Thanks for coming out. Thank you very much. Cool. Selamat siang semuanya para peserta dari webinar International Internship Studi UI dengan Bright Internship. Di sini saya ingin uh, menyampaikan selamat datang, kemudian
kita sambil menunggu teman-teman yang lain untuk masuk ke dalam ruangan, kita sambil ada pemutaran video lagi terlebih dahulu ya. Jadi boleh ditunggu sebentar lagi. Terima kasih. Inilah Indonesia, negeri dengan berjuta keragaman yang membawa berjuta harapan. Disinilah tempat berpadunya asa dan cita-cita dari penjuru Nusantara. Bersama kami berikan kontribusi nyata lewat inovasi, karya cipta, dan pencapaian lain sesuai bidang ilmu. Dari UI, untuk Indonesia yang toleran, unggul, dan bermartabat. Selamat datang di Universitas Indonesia. Dari masa ke masa, Universitas Indonesia terus tumbuh dan berkarya. Sehingga menjadi salah satu institusi pendidikan yang terbesar, terbaik, dan terdepan di Indonesia dan Asia. Di sini, di Universitas Indonesia, berhimpunlah putra-putri terbaik bangsa. Dari beragam latar belakang, kami bangun sebuah komunitas intelektual yang saling memperkaya hasanah pengetahuan dan nilai kemanusiaan. Untuk mendukung pengembangan generasi yang unggul, Universitas Indonesia menghadirkan fasilitas penunjang studi bertaraf internasional serta mengimplementasikan teknologi tinggi untuk mendukung riset dan perkembangan industri. Kampus Universitas Indonesia juga dapat diakses oleh semua, tak terkecuali penyandang disabilitas. Sebagai komitmen kami dalam mewujudkan pendidikan inklusif, dengan dukungan moda transportasi yang ramah lingkungan dan inisiatif penggunaan sumber energi terbarukan, Universitas Indonesia kian mengokohkan diri menjadi kampus hijau yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Universitas Indonesia juga menjalin kemitraan dengan berbagai stakeholder guna menghadirkan kemudahan dan kenyamanan bagi segenap sivitas akademika. Karena setiap insan adalah unik, dengan bakat dan minat yang beragam, Universitas Indonesia membuka peluang sebesar-besarnya bagi tiap individu untuk menggali dan mengembangkan talentanya. Dengan dukungan ragam fasilitas dan unit kegiatan mahasiswa, Universitas Indonesia mendorong semua mahasiswa untuk mewujudkan mimpi dalam prestasi. Bersama, kita rangkul keberagaman menjadi energi untuk masa depan, bagi sesama, bangsa, dan dunia. Universitas Indonesia, rayakan keberagaman. Universitas Indonesia, Veritas, Probitas, Justisia.
Selamat siang kepada teman-teman mahasiswa UIers, rekan-rekan Direktorat Pengembangan Karir dan Hubungan Alumni, serta CDC Universitas Indonesia. Selamat datang di acara International Internships, The Ultimate Way to Strive in the Global Competition. Sebuah kolaborasi info session antara Career Development Center Universitas Indonesia bersama Bright Internships untuk membantu teman-teman UI di sini dalam membangun karir. Saya Evelyn, moderator yang akan menemani acara ini dari awal, pertengahan, dan hingga akhir acara. Nah, teman-teman UI di sini pernahkah terpikir untuk bisa kerja di luar negeri? Kalau saya boleh lihat nggak sih di komen-komen chat, mungkin ada yang mau kerja di Korea mungkin. Iya, kerja di Korea karena bisa ketemu boy band nih, ketemu girl band kesukaan. Atau enggak ada yang mau kerja di Amerika jangan-jangan karena bisa mau kerja di Wall Street. Wah, teman-teman bisa tulis di kolom chat dulu mau kerja di mana dan kenapa nih. Nah, ikuti terus acara ini karena kita akan membahas bersama bagaimana cara agar teman-teman UIers di sini bisa memulai karir internasional. Oke, sebelum masuk ke inti acara, mari kita dengarkan dulu sepatah kata dari Kepala Career Development Center Universitas Indonesia, Profesor Sandra Fikawati. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan selamat datang ke Universitas Indonesia kepada tim dari Bright, Bapak Aryadi dan juga mungkin teman-teman yang lainnya, dan kemudian juga untuk para mahasiswa yang sudah berpartisipasi dalam acara ini, dan juga mungkin ada alumni ya dari yang baru saja lulus. Selamat datang di kegiatan seminar mengenai internship ini. Saya Sandra Fikawati sebagai Kepala Career Development Center Universitas Indonesia sangat senang bahwa pada kesempatan kali ini tim Bapak Aryadi dari Bright Internship, International Internship, berkenan untuk memberikan informasi mengenai bagaimana magang dan nanti juga bekerja di luar negeri. Dan saya yakin sekali bahwa mahasiswa dan lulusan UI itu sangat tertarik untuk bisa bekerja di luar negeri ya, berkompetisi secara global. Nah, namun sebelum kita mulai, ya, saya ingin sekali share sedikit mengenai kegiatan dan juga mengenai direktorat kami supaya mahasiswa dan lulusan UI itu juga mengenal mengenai direktorat kami ini. Saya izin untuk share ya. Baik, silahkan Bu. Ya, sebentar ini kok tidak muncul, sebentar ya. Oke, mungkin ini. Ya, itu. Saya bisa. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah ya, baik, terima kasih. Jadi saya akan share sedikit mengenai kegiatan dari Direktorat Pengembangan Karir Lulusan dan Hubungan Alumni Universitas Indonesia. Jadi Universitas Indonesia ini sebenarnya sangat memperhatikan karir dari lulusannya ya. Jadi kami mempersiapkan sejak mahasiswa ya dan juga menjadi alumni baru. Nah, di sini kami ini adalah pimpinan dari DPKHA, sebagai direktur adalah Bapak Ahmad Syafiq, PhD, kemudian saya sendiri sebagai Kepala Career Development Center CDC UI dan sekaligus sebagai Kepala Subdirektorat Pemagangan dan Hubungan Industri. Dan kemudian ada juga Ibu Sri Daryanti, beliau adalah Kepala Subdirektorat Pengembangan Karir, dan ada Ibu Ade Solihat, beliau Kepala Subdirektorat Pendataan Alumni dan Tracer Study, dan kemudian juga ada Pak Beni Syaaf Jafar sebagai Kasubdit Hubungan Alumni dan Potensi.
ya, potensi peran serta alumni. Nah, jadi mudah-mudahan ini adalah kegiatan yang tentunya lingkup kerja dari Direktorat Pengembangan Karir, Lulusan dan Hubungan Alumni. Nah, kami sendiri memiliki tugas pokok yaitu untuk pengembangan karirnya melalui webinar-webinar ya, webinar karir, soft skill dan sebagainya. Kemudian juga penyelenggaraan kegiatan magang ya dan hubungan industri, kemudian juga pengembangan hubungan dan peningkatan potensi peran serta alumni. Jadi kita juga nanti akan memberikan seminar ya dari alumni-alumni UI yang sukses ya maupun mereka yang berpengalaman ya di bidangnya untuk sharing kepada adik-adiknya. Dan kemudian kita juga melaksanakan tracer study dan employer study. Nah, jangan lupa sebagai mahasiswa dan alumni kita akan nanti adik-adik sekalian kita akan datangi ya 2 tahun 1 tahun dan 2 tahun setelah lulus untuk mengisi tracer study. Dan ini tolong benar-benar kita bisa bekerja sama mau mengisi karena ini adalah bagian paling penting untuk akreditasi universitas. Jadi tolong para alumni berkenan untuk mengisi tracer study kita. Kemudian kami juga harus mengumpulkan dana abadi universitas yang kami kelola baik dari alumni maupun dari mitra-mitra UI. Nah, kemudian kami juga saat ini bertugas untuk memperkenalkan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Ya, ini adalah program Kementerian Pendidikan Kebudayaan, program baru ya tahun 2020, yang di sini menyebutkan bahwa perguruan tinggi itu wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela ya, jadi bisa diambil atau tidak, yaitu mengambil SKS di prodi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama. Jadi kalian misalnya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat boleh mengambil SKS di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik mungkin ya, atau Fakultas Psikologi, itu silahkan. Ini ada haknya 1 semester ya atau setara dengan 20 SKS. Kemudian juga dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester yaitu setara dengan 40 SKS ya. Jadi memang sejak diberlakukannya program Kampus Merdeka Belajar ini SKS di bidangnya sendiri itu tentunya berkurang ya untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk bisa belajar sesuai dengan keinginannya. Ya, kalau dulu kan ingin belajar bidang tertentu tapi tidak bisa karena sudah padat ya SKS di bidang kita sendiri. Nah, sekarang diperbolehkan. Nah, kemudian SKS yang wajib diambil di prodi asal adalah sebanyak 5 semester dari total semester yang harus dijalankan. Nah, jadi kalau kita 8 semester nih ya, 5 semester itu yang harus di prodi asal, tapi 3 semesternya kita boleh ambil di luar itu. Ya, nah kegiatan mahasiswanya itu bisa berupa magang, ya, praktik kerja atau proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, ya, penelitian atau riset, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen dan proyek kemanusiaan. Ya, nanti akan saya sampaikan sedikit satu persatu. Nah, ini program magang atau praktik kerja ini ditujukan bagi seluruh mahasiswa Indonesia untuk bisa mempersiapkan diri memasuki dunia kerja dan industri. Ya, kemudian ada berbagai kegiatan magang baik di BUMN, di perusahaan maupun NGO atau di pemerintahan ya. Itu ataupun boleh juga di perusahaan rintisan atau startup. Nah, kalau bisa di sini kegiatannya itu mencapai 6 bulan ya. Jadi minimal untuk 6 bulan ya supaya bisa setara dengan 20 SKS. Nah, tapi ada syaratnya, yaitu wajib dibimbing oleh dosen, ya, baik dari kampus maupun juga pembimbing daripada tempat kita magang, ya, seperti itu. Nah, di sini ada lebih detail. Kalau misalnya nanti adik-adik ingin mendapatkan PowerPoint-nya ini juga boleh. Silakan nanti kita share. Mutia, tolong dibuat PDF-nya saja agar semua bisa mengetahui lebih jelas kegiatan magang atau praktik itu apa dan bagaimana syaratnya. Yaitu misalnya harus dibimbing oleh 2 orang, baik dosen kampusnya maupun perusahaan. Kemudian bagaimana dengan proyek
proyek di desa, itu juga boleh kita lakukan. Kita pergi ke desa atau ke luar ke daerah ya, untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil untuk membangun infrastruktur di daerahnya. Ya, itu bisa kita lakukan bersama dengan aparatur desa, ya, BUMDes, koperasi dan sebagainya. Kemudian bisa juga kita misalnya mau melakukan dengan cara mengajar di sekolah, ya, kita juga bisa datang ke sekolah, mau sekolah dasar, sekolah menengah, ya, kita mengajar di sana selama beberapa bulan, baik di kota maupun terpencil. Dan ini nanti akan difasilitasi oleh Kemdikbud. Kemudian ada pertukaran pelajar, ya, mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan pemerintah. Ya, nanti nilai SKS-nya akan disetarakan. Kemudian juga kita ada juga program penelitian atau riset. Nah, di sini juga kegiatan riset baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen. Ini catatannya bisa dilakukan oleh lembaga riset, LIPI dan sebagainya. Kemudian bisa berwirausaha. Nah, jadi mahasiswa mengembangkan kegiatan-kegiatan kewirausahaan secara mandiri. Jangan lupa di UI itu ada berbagai hibah untuk mahasiswa, ya, dikelola oleh Direktorat Inkubator Bisnis, ya, UI, itu nanti bisa dibuat mahasiswa, dosen, alumni itu bisa bersama-sama, ya, tapi dengan ada syarat, yaitu ada dosennya, baik dari kampus maupun dari perusahaannya. Kemudian bisa juga project independen, ya, jadi berdasarkan topik tertentu itu boleh, ya, dikerjakan dengan mahasiswa lain, tapi harus ada pembimbingnya. Juga boleh kegiatan proyek kemanusiaan, kegiatan sosial, di yayasan dan sebagainya. Ya, jadi bisa ini bekerja di misalnya di NGO itu boleh dilakukan, ya. Nah, ini mungkin perhitungannya sebagai gambaran bahwa itu nanti nilainya akan ada dikonversi, ya, dalam bobot SKS-nya. Yang dilihat terhadap mata kuliah itu adalah kesesuaian capaian pembelajaran lulusan dan kemudian juga kesesuaian waktu kegiatannya dengan SKS-nya. Nah, kemudian contohnya nih seperti ini. Jadi misalnya kalau 20 SKS, ya, satu SKS itu kan setara dengan 170 menit dikali 16 minggu, jadi 45 jam. Nah, kalau 20 SKS berarti 20 SKS dikali 45 jam, yaitu setara dengan 900 jam. Nah, kalau dilakukan satu hari kegiatan pembelajarannya 8 jam, jadi atau dalam satu bulan itu kalau satu minggu kan 5 hari, ya, jadi 20 hari kerja itu maka dihitungnya sekitar 5,6 bulan, 5,5 bulan, ya, atau sekitar 6 bulan. Nah, ini bisa dibuat seperti ini, ya. Jadi 20 SKS itu setara dengan 6 bulan yang terdiri dari 8 jam sehari atau 5 hari per minggu, ya, dalam 5 hari per minggu. Nah, atau bisa juga 10 SKS tapi diambilnya 3 bulan yang terdiri seperti ini, atau 10 SKS 4 bulan dengan perhitungan hari seperti ini. Yang penting itu harus konversinya sesuai dengan yang sesuai dengan perhitungannya, ya. Jadi dengan seperti itu kita bisa mengambil SKS dengan lebih leluasa, ya. Jadi mungkin nanti ini akan banyak diatur, ya, dan dalam waktu dekat itu pasti akan diatur. Dan yang penting adik-adik semua sudah mengetahui program ini dan nanti mungkin mulai berpikir kemana nih akan mau magang dan sebagainya. Nah, ini juga salah satunya international internship ini juga membuka peluang, ya, bagi adik-adik untuk bisa melakukan magang di luar negeri. Nah, di sini saya juga ingin mengingatkan bahwa kita memiliki berbagai informasi, jadi nanti tolong adik-adik semuanya itu bisa ikut join di website kita, ya. Tolong, karena ini juga sangat penting untuk perankingan university, jadi tolong kita juga di follow nih dalam hal di website. Kemudian ada Instagramnya, ya, walaupun memang Instagram dari CDC UI itu paling banyak, tapi kita juga punya sebenarnya mengenai DPKH UI, ada mengenai UI alumni, program-programnya, juga ada majalah alumni, ya. Nah, ini tolong kalau bisa adik-adik bantu follow supaya kita di pemeringkatan baik di Indonesia maupun di internasional itu menjadi baik, ya, penilaiannya.
Kemudian ada Facebook CDC UI, ada Facebook Tracer Study. Nah, ini Tracer Study kami berharap bahwa nanti kalau sudah menjadi alumni, kita akan kunjungi setahun setelah lulus dan 2 tahun setelah lulus, dan mohon mau berkenan untuk mengisi ya. Ini ada Twitternya juga, ya, ada Twitter CDC UI, ada alumni UI, ada Tracer Study UI, dan DPKH UI. Ya, tolong dibantu. Ada juga LinkedIn kita dan juga YouTube-nya. Jadi terutama ini berbagai kegiatan-kegiatan seminar itu akan ditampilkan di situ. Jadi yang ketinggalan itu tetap bisa melihat, ya, bisa mengikuti. Nah, silakan, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pak Aryadi dan timnya dari Bright Internship ya. Semoga nanti bisa memberikan gambaran yang jelas mengenai menariknya magang di luar negeri atau bekerja di luar negeri, sehingga memicu dari mahasiswa kami untuk bisa ya berpartisipasi dalam program internship ini. Apalagi sekarang ada Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu. Jadi sangat sebenarnya dianjurkan ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk penjelasan MBKM dari Profesor Ika. Dan selanjutnya adalah sesi dari Bright Internship sendiri. Bright Internships merupakan sebuah lembaga yang hadir untuk membantu mahasiswa untuk magang ke luar negeri. Sejak 2016, Bright Internships telah mengirimkan mahasiswa lebih dari 17 destinasi negara. Langsung saja waktu dan tempat saya persilakan untuk Director of Strategic Partnerships Bright Internships, Pak Aryadi. Selamat siang, Pak Aryadi. Selamat siang, Kak Evelyn. Selamat siang, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aryadi, terima kasih sudah hadir. UI. Terima kasih. Ya, buat teman-teman sekalian, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Dan teman-teman sekalian, pada siang hari ini saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk teman-teman dari CDC UI yang telah for having us with you guys. Teman-teman sekalian, Bright Internship merupakan, saya nggak bisa bilang ini platform, saya nggak bisa bilang ini company, tapi saya mau bilang ini adalah sebuah panggilan. Karena waktu Bright Internship ini didirikan, kita melihat tidak berangkat dari melihat sebuah masalah, tapi Bright Internship ini berdiri karena atas dasar passion. Kita melihat bahwa sebenarnya tanggung jawab kita ini bukan menerima apa yang kita miliki hari ini sebagai warisan, tapi kita lebih melihatnya kepada hutang kepada generasi penerus. Kira-kira gitu ya, Prof. Ika ya. Jadi kita nggak melihat wah hari ini kita ada posisi, ada kegiatan, ada company gitu ya, ada kegiatan aktivitas bisnis. Seolah-olah kayaknya ini warisan dari pahlawan yang sudah memerdekakan Indonesia atau warisan dari orang tua kalau itu dalam skala kecil komunitas. Dan kemudian kita lebih melihatnya apa yang kita miliki sekarang ini adalah hutang kita kepada anak cucu kita, lebih kepada apa yang kita bisa serve kembali kepada generasi muda setelah ini. Karena mau nggak mau generasi muda ini yang nantinya akan jadi leader di masa yang depan akan sangat berdosa bagi kami kalau kita tidak meng-encourage dan tidak mempersiapkan putra-putri penerus kita ya, Prof. Iya. Ya, kayaknya gitu. Ya. Nah, jadi teman-teman, saya ingin meng-encourage teman-teman untuk follow CDC UI punya Instagram, karena most likely sekarang kayaknya semua running by Instagram, kebiasaan swipe scroll itu, jari kita sudah terlatih buat swipe and scroll, so teman-teman follow UI punya Instagram, DPKH UI, saya sempat ngintip-ngintip sedikit punya DPKH UI, it's a ton of informations there, jadi kalau sampai kayak nggak tahu apa-apa tentang itu kayaknya dari UI punya Instagram aja kayaknya ada store of information yang you can follow gitu teman-teman. Nah, Prof, saya mohon izin langsung ke materi. Silakan. Terima kasih. Nah, teman-teman sekalian, saya mohon izin share screen teman-teman supaya kita bisa sama-sama belajar bahwa yang namanya MBKM, yang namanya internship itu tidak melulu harus kita bicara PMMD. Which is PMMD is very important. Mas Erik juga meng-highlight itu, walaupun ini
bukan dia pencetusnya adalah Mbak Rini, tapi anyway Mas Erik juga melihat bahwa tanpa dibantu program PMMB, hari ini kita punya BUMN nggak akan running sebagus ini. Saya ketemu dengan beberapa teman-teman yang memasang, kami baru pindah kantor kebetulan. Di kantor lama ke kantor baru ini jaraknya agak lumayan, tapi masih satu STO gitu di Telekom. Teman-teman yang datang ke sana bukannya orang-orang jadul teman-teman, tapi yang datang di sana mereka masih kuliah. Mereka adalah teman-teman intern kita yang ada di lapangan. Mereka sangat mengerti tentang internet, mereka sangat mengerti tentang jaringan, mereka sangat mengerti titik poin sinyal tertingginya di mana. Mereka bisa memanfaatkan teknologi dengan sangat fasih. Dan teman-teman yang menarik adalah mereka memiliki kesantunan yang sangat tinggi. Mereka tidak terima tips. Mereka menyampaikan dengan sopan. Dan ketika kami yang melanggar janjiannya jam 3 siang, lalu kami terlambat datang jam 3.30 gitu ya, mereka dengan santun bilang, Pak kami tunggu dan kami akan kembali 3.30, kami permisi dulu gitu. Itu kayak, etikalnya beda banget. Dan ini yang memberikan satu wajah baru kepada BUMN kita. Kemudian setiap bulan kita ada tim dari PDAM yang datang mengecek kita punya meteran. Kesantunan mereka juga beda. Dan isinya adalah anak-anak umur 19, 20, 21 gitu, sekitar itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa kebayang bahwa mereka-mereka yang ada di sana itu adalah satu teman-teman SMK, yang umur 19 itu most likely teman-teman SMK. Dan terus kemudian ada yang umur 22, 23, mereka sudah ada di mana? Ada di garis depan, di garda depan. Mereka bisa jadi jadi customer service, mereka bisa jadi tim yang ada di lapangan, dan teman-teman ini memberikan satu PR yang baik. Dan mereka ini siapa? Mereka ini intern. Mereka ini adalah orang-orang pasukan terdepan yang mengubah konsep bahwa BUMN itu adalah perusahaan jadul, perusahaan korup, perusahaan yang itu semua tiba-tiba terhapus begitu saja. Kenangan-kenangan jelek tentang kesalahan-kesalahan di masa lalu tiba-tiba udah nggak ada. Kenapa? Karena yang datang ini sudah beda. Cara mereka berpakaian, cara ini beda. Nah, saya mau cerita lagi sedikit teman-teman. Intern itu bukan cuma itu. Intern itu sekarang bukan hanya ada di BUMN, tapi ada di perusahaan swasta. Siapa mereka? Mereka juga adalah orang-orang yang memiliki peran aktif. Mereka bisa data management. Mereka orang-orang yang saat ini mendampingi posisi-posisi manajerial dan strategik di sebuah company. Dan mereka adalah anak intern. Kerjaannya tidak remeh teman-teman. Katanya gini, kerjaan anak intern itu adalah menial task. Hanya menyusun data. Ya, tapi kalau datanya itu adalah nasabah premiumnya sebuah bank, itu another story, teman-teman. Katanya anak intern itu kerjanya hanya mendampingi supervisornya ketika meeting. Ya, tapi ketika di samping supervisornya dia bisa memberikan nasihat dan memberikan masukan yang sangat bagus lewat WA atau lewat catatan kecil ke sebelahnya, bayangkan teman-teman itu menyelamatkan a lot of things. So, peran intern itu tidak lagi kecil hari-hari ini. Nah, di samping program-program yang tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Prof. Ika, saya ingin menambahkan kekayaan untuk teman-teman di UI. Teman-teman, kami punya program ini programnya ke luar negeri. Tadi Prof. Ika menjelaskan bahwa kita memiliki satuan jam belajar untuk mengajar CPMK. Nah, capaian yang ingin dicapai oleh setiap mahasiswa UI atau mungkin itu lebih bersifat mandatori untuk dicapai oleh teman-teman UI. Nah, teman-teman mahasiswa, kalau kita sama-sama dikasih 6 bulan, katakanlah 6 bulan itu adalah sebuah learning curve yang sudah dipadatkan, dan kemudian teman-teman harus mencapai sesuatu goal tertentu di dalam 6 bulan ini. Masalahnya 6 bulan ini teman-teman mau isi apa? Itu tidak bergantung sama teman-teman UI, tapi itu lebih tergantung kepada teman-teman sendiri. Jadi teman-teman mau ngisinya menjadi apa dan mencapainya kemana. Saya mau ambil contoh, for instance, kalau kita melihat katakanlah naik pesawat dari Jakarta 6 jam ke timur, maka teman-teman akan mendarat 6 jam sampai Sorong nggak ya? Timika sih nggak nyampe, sampai Jayapura lah teman-teman, sampai Jayapura, atau teman-teman bisa mendarat di Makassar. Makassar 6 jam kalau dari Jakarta nyampe. Oke, katakanlah sampai Makassar, teman-teman mendarat di Makassar atau daerah sana lah. Tapi kalau teman-teman saya tarik ke utara, 6 jam yang sama, 6 jam itu teman-teman akan bisa mendarat di Haneda, bisa mendarat di Ceplakok, direct flight, atau kalau ke selatan teman-teman akan mendarat di Kingsword, Sydney. Jadi teman-teman, kalau kita bicara 6 jam, itu teman-teman ada di dalam pesawat, teman-teman bisa end up di Jepang, di Hong Kong, di Papua, ataupun di Sydney. Nah,
Sama halnya dengan ketika teman-teman diberi keleluasaan 6 bulan atau 1 semester ini teman-teman bisa end up menjadi apa, learning outcome review-nya kemana, berapa SKS yang teman-teman tempuh, tentu ini butuh strategi, tentu membutuhkan sebuah pertimbangan, karena persiapan untuk ke Sydney tidak sama dengan persiapan untuk ke Jepang. Persiapan ke Jepang pasti akan berbeda dengan persiapan untuk pergi ke Sorong. Jadi teman-teman, kalau di saat ini sudah disampaikan oleh Prof. Ika tadi bahwa ada alternatif pilihan untuk memenuhi tuntutan MBKM, maka sebenarnya Bright Internship merupakan satu bagian kecil yang bisa menjadi alternatif pertimbangan bagi rekan-rekan mahasiswa sekalian untuk bisa melihat apakah kita bisa ter-challenge untuk berangkat keluar dari zona nyaman kita, keluar dari negara kita, keluar dari regional kita. Apakah teman-teman memiliki keberanian buat ke sana? Yuk kita lihat apa yang menanti kita ketika kita berani keluar dari zona nyaman kita. Teman-teman, pada prinsipnya internship itu merupakan sebuah program untuk menajamkan goal, menajamkan objektif key result teman-teman. Kedepannya setelah lulus teman-teman menjadi apa? Nanti saya kaitkan bagaimana teman-teman ini bisa menunjang program MBKM dengan program internship ke luar negeri. Di program ini teman-teman selain diasah goalnya menjadi lebih tajam, program internship ini merupakan penyatuan antara skill and knowledge yang teman-teman sudah dapatkan di semester 1 sampai semester 5, dan kemudian atau semester 4, teman-teman kemudian skill and knowledge itu di mentorship secara profesional dengan skala internasional. Dan ini akan membuat teman-teman tidak lagi mendapatkan teori di tempat praktek, tapi teman-teman langsung mendapatkan kesempatan untuk hands-on to the project. Teman-teman mendapatkan kesempatan untuk practice. Teman-teman mendapatkan sebuah opportunity selain untuk hands-on to the project, tapi teman-teman bisa showcase your capacity and capability. Dan teman-teman, ini yang menarik, teman-teman akan mendapatkan training-training dalam skala internasional, dalam skala yang lebih diversify, yang lebih diversity. Dan teman-teman, ini kesempatan buat teman-teman untuk mempraktekkan sudut pandang keilmuan teman-teman secara vertikal, langsung kepada praktek lapangan secara horizontal dengan rekan-rekan yang mungkin saja berasal dari negara yang berbeda. Nah, opportunity-nya sangat menarik teman-teman. Selain itu, ini adalah sebuah opportunity ketika teman-teman bisa showcasing the real quality of you, maka bukan tidak mungkin teman-teman langsung mendapatkan kesempatan untuk permanently hire. Sudah tidak sedikit teman-teman alumni kita yang pulang ke sini dan bilang, saya pulang hanya untuk lulus. Setelah lulus, ini sudah persiapan, visanya harus sudah segera ditukar. Jadi biasanya teman-teman yang udah semester 7, semester 8, mereka tiba-tiba suddenly, kalau dari tempat yang jauh, tiba-tiba terus kemudian teman-teman di fakultas direpotin, dia bilang, Pak, saya bisa nggak Pak untuk pengajuannya by online? Nah, itu berarti persiapan bahwa dia sudah ditawarin kerja permanen di negara tempat dia intern. Nah, opportunity seperti ini very open, sangat terbuka bagi teman-teman, dan ini merupakan prestasi tersendiri bagi teman-teman, di mana ini bisa menjadi sebuah skor zero man of waiting. Jadi masa tunggu untuk dapat pekerjaannya itu zero man. Ini nanti kerjaannya Bu Ade di Tracer Study akan jauh lebih enak dan semua anak intern saya diterima kerja di luar negeri. Well, putra bangsa kita ada di mana-mana gitu. Jadi banyak putra bangsa kita bermain di kancah internasional. Nah, untuk tahu lebih lanjut apa yang sudah Bright Internship lakukan sejak 2015 sampai hari ini yang sudah Bright Internship lakukan. Since 2015, Bright Internships has a mission to provide meaningful experience for students through the world's best internship program. Up until today, we have successfully placing 100 students to get their dream internship in various companies, from startup to multinational worldwide. We will take care of your pre-departure process until the end of your program, as well as build a customized program depending on your necessity. These students have started their international career journey. They challenge themselves to live out of their comfort zone and be part of the international work team. If you're ready to be the next, don't be hesitated to contact us because we are here for you. Bright Internships is your first step before getting hired. Teman-teman sekalian, selama sekian tahun itu kita sudah berada di 17 negara, 16 kalau Amerika sudah buka lagi, nanti 17 lagi. Nah, teman-teman, sementara kita bicara ini, tim
akuisisi kita di luar negeri itu juga sedang melakukan pendekatan-pendekatan ke beberapa negara-negara Eropa, but of course dengan banyak sekali persyaratan dan mereka harus bertempur dengan segala bentuk regulasi yang ada di negara-negara tersebut, di mana ketika teman-teman untuk membuka sebuah negara destinasi itu bukan pekerjaan mudah, karena kita harus memperhatikan tim support darat, tim evakuasi, kemudian ada tim mitigasi. Jadi kami mempersiapkan semuanya. Kenapa? Karena putra-putri kita adalah aset bangsa. Jadi keselamatan mereka, kesehatan mereka merupakan tanggung jawab besar yang harus dilaksanakan oleh kami. Nah, teman-teman, ada lebih dari 30 destinasi yang tersebar di 16 negara saat ini. Dan di setiap negara itu memiliki uniqueness dan memiliki sesuatu yang bisa dibawa pulang, bukan sekedar nilainya, tapi pengalaman dan life experience-nya itu bisa staying with you. Ada 3 program penting yang menjadi highlight kita pada siang hari ini. Yang pertama, local internship. Of course ini berbeda dengan abroad, tapi local internship kita juga bermain peran penting karena kita berjejaring dengan lebih dari 800 company secara worldwide. Beberapa company itu buka di Indonesia dan memiliki cabang di Indonesia. Katakanlah beberapa nama-nama company besar, LG misalkan, Philips misalkan, mereka bekerja sama dengan kita di luar, tapi juga bekerja sama dengan kita di dalam. Gitu. Jadi otomatis yang di Indonesia juga very open. Nah, teman-teman, program pertama kita untuk internship luar negeri yang pertama adalah regular internship. I call it regular karena seperti internship pada umumnya, namun ini posisinya di luar negeri. Nah, karena ini ada di luar negeri, ada banyak persiapan dan preparations yang kita perlukan. Wah, Kak, nanti berapa bahasa Inggrisnya, Kak? Harus bagaimana, Kak? Nanti culture shock-nya gimana, Kak? Makanannya gimana? We'll see. Yuk kita lihat lebih detail lagi. Pertama, eligible requirement-nya adalah 3 to 12 months to work there. Nah, 3 to 12 months ini teman-teman sebenarnya bisa pakai memanfaatkan sebuah program yang namanya MBKM, di mana memang teman-teman harus diberikan sebuah hak untuk melaksanakan di luar negeri, dan kemudian itu bisa sampai 6 bulan. Tadi kalau saya tidak salah dengar, Prof. Ika menyebutkan 5,6 bulan untuk menempuh 900 jam magang. Dan kemudian yang kedua, fluent conversational English. Nah, kenapa conversational English? Kenapa kok tidak zero grammatical error English gitu kan? Yang ngomongnya seperti Harry Potter gitu kan? Nggak seperti itu, tapi lebih mirip asal teman-teman mengerti apa yang dimaksud, dan kemudian teman-teman understand the requirement yang diminta oleh perusahaan, and then you go. Artinya dengan bahasa Inggris setengah tarsan pun you go. Tadi pagi saya sempat interview dengan, bukan interview, lebih kepada monitoring and checking. Jadi setiap teman-teman yang berangkat ke luar negeri itu secara berkala akan berkomunikasi dengan kami. Tadi pagi dia bilang, katanya, aduh, bahasa Inggrisnya anak ini bagus banget. Grammarnya bagus, pronounce-nya bagus, dia benar-benar udah bahasanya udah nggak kayak anak yang gede di Indo, benar-benar udah abroad banget, vibe-nya vibe luar negeri banget. Tapi ternyata teman-teman dia bilang ketika di Dubai dia setengah mati teman-teman, bukan susah, dia bilang setengah mati mendengarkan logat bahasa Inggris dari orang-orang yang ada di rekan sekerjanya. Kenapa? Karena itu ada teman-teman dari Timur Tengah, ada bahasa Inggrisnya orang Prancis, ada bahasa Inggris Turki, dan ada orang bahasa Inggrisnya orang Abu Dhabi. Dia setengah mati mendengarkannya. So that's why most important adalah fluent in conversational English, more understanding. Kalau perlu pakai Google Translate, itu terjadi teman-teman. Jadi kalau hari ini ada teman-teman rekan-rekan sekalian yang ada di tempat ini dan bilang bahasa Inggris saya nggak bagus-bagus banget, Kak, berangkat aja udah. Kenapa? Karena bahasa Inggris mereka juga segitu-segitunya. But kami memiliki requirement supaya mereka memiliki bahasa Inggris yang cukup fluent untuk bisa komunikasi sama putra-putri kita, gitu. Nah, yang ketiga, eligibility requirement-nya adalah eager to explore. Jadi lebih kepada panggilan hati ketika teman-teman tertantang untuk bilang, saya harus berdiri di antara teman-teman profesional sedunia secara internasional. Maka teman-teman yang berani explore, to live, learn, and intern abroad, seharusnya ini yang menjadi eligibility requirement yang paling pertama. Nah, teman-teman, di Bright Internship sendiri menyediakan ada banyak sekali industri, mulai dari accounting, finance, education, engineering, IT, terus kemudian entrepreneurship, hospital tourism, international business trade, terus kemudian legal, marketing, business development, bahkan teman-teman sampai ke urusan sport and volunteer pun kita ada. Kalau teman-teman pernah dengar
We are so close with them. Kita sangat dekat dengan mereka. Mereka butuh yang namanya sport psychology, bagaimana membangun mental juara bagi para atletnya. Lalu sport teknologi, di mana mereka memiliki divisi untuk mengembangkan bagaimana sepatu itu lebih ringan, lebih baik, lebih tight up dan lebih nyaman dipakai oleh para atletnya, lebih no burden untuk para atletnya untuk menunjang prestasi. Terus kemudian ada banyak sekali yang bisa dilakukan. Sport management, kenapa atlet bisa dibeli, kenapa atlet itu disewa, siapa memenangkan untuk liga ini, sport strategy, itu ada semua di sana, teman-teman. Dan ada lagi, teman-teman, sample of corporate kita di antara 800 company beragam sekali, mulai dari startups, small and medium enterprises, bahkan sampai ke multinational corporations. Saya lulusan salah satu yang gambarnya ada di sana. Saya pernah ada di sana cukup lama gitu di sana, dan menarik sekali, teman-teman. Budaya kerjanya itu membuat kita bukan hanya terkejut, tapi kayaknya jantung kita mau explode, teman-teman. Pressure-nya, surprise-nya, terus kemudian idealismenya, terus kemudian tata keramanya, semua tuh we embrace the diversity. Benar-benar yang totally mereka tuh punya pemikiran beyond dan different dari kita. Tapi dari sana justru saya belajar untuk menjadi warga negara kelas dunia, world class citizen. Itu justru saya belajar dari sana. Nah, jadi itu program pertama kita, regular internships, dengan company-company yang spektakuler, mulai dari startup sampai ke multinational corporation, lebih dari 800 company, dan kita available di hampir semua service industry. Yang kedua, teman-teman, kita punya lagi sebuah program yang namanya hospitality internship. Ini buat anak perhotelan, Kak. No, teman-teman, tunggu dulu. Hospitality internship itu bukan untuk anak perhotelan saja. Teman-teman, hospitality internship ini menekankan kepada experience, competence, and performance. Nah, teman-teman, ini yang saya cerita. Kalau kita bicara culinary art, yes, most likely 90% adalah teman-teman dari jurusan tata boga yang akan ada di culinary art. Tapi, kalau kita bicara sebelahnya di front office and guest service, teman-teman anak PR, anak marketing, terus teman-teman dari jurusan bahasa, apapun bahasanya, mau China, mau German, mau Spain, mau French, mau sastra Inggris, teman-teman available untuk ada di tempat ini. Kenapa? Mereka membutuhkan mereka-mereka yang fluent, yang bisa dengan cepat untuk berinteraksi dengan guest yang datang, walk-in guest. Nah, ini yang dibutuhkan adalah kemampuan berbicara, berbahasa, dan menyampaikan pesan dalam sebuah bridging komunikasi, yakni bahasa. Nah, of course yang duduk di front office ini, most likely bukan anak-anak lulusan perhotelan, tapi justru kebanyakan anak sastra, anak marketing, anak PR, anak-anak itu yang justru ada di sana. Anak-anak ilkom itu ada di situ. Nah, kemudian di bawahnya culinary art itu kita ketemu ada recreation. Hotel atau bisnis hospitality, most likely mereka ini memiliki venue, mereka jualan venue. Nah, kalau mereka jualan venue, otomatis mereka jual red carpet event, mulai dari meeting venue, mereka jualan ballroom, jualan exhibition, jualan acara, mereka jualan jualan convention, mereka bikin sebuah acara akbar di sana, atau mereka jualan invention gitu. Nah, atau jualan exhibition. Nah, kalau teman-teman lihat teman-teman ini harus jualan, maka most likely yang ada di sana sekali lagi anak marketing, anak desain interior, kemudian anak crowd management, itu biasanya teman-teman ilkom yang ada di situ, itu justru ada di ilkom, ada di recreation. Nah, jadi menarik ya teman-teman, justru ini bukan anak perhotelan yang ada di perhotelan. Anak accounting itu bisa saja masuk ke bisnis telekomunikasi. How come? Ya, kalau dia harus bekerja untuk menangani akunnya pelanggannya salah satu provider GSM, of course dia akhirnya bekerja di sebuah korporat untuk provider telepon, atau bahkan sampai ke rumah sakit, atau sampai ke hotel. Bagian apa? Accounting, gitu kan teman-teman. Jadi accounting, it can go there. Nah, operasional most likely menjadi jantung aktivitasnya hospitality industry, most likely memang di-handle sama teman-teman yang jurusan hospitality, gitu. Nah, apa syaratnya untuk ada di hospitality? Kalau ada di hospitality ini, sama, eligibility-nya diminta 3 to 12 months untuk working, fluent in conversational English, but untuk yang mau ke Perancis, kita minta teman-teman bisa AANG, dan kemudian kalau yang ke Jepang, kita minta JPLT-nya N2. Nah,
Kenapa N2? Kalau Perancisnya cuma A, kenapa kok intermediate Japanese-nya kok minta N2? Ya, teman-teman, Jepang ini merasa mereka ini merupakan barometer kesantunan dunia. Itu sebabnya mereka di level di mana bahasa Jepang yang tidak bisa. Jadi N2 ini bahasanya sangat polite gitu. Jadi mereka required untuk bisa dapat N2. Once again, syarat yang paling besarnya adalah eager to explore, live, learn, and intern abroad. Siapa saja yang sudah bekerja sama dengan kita ada di jaringan-jaringan besar, dan bahkan lebih dari itu kita ada di beberapa hotel yang 7 star atau 5 diamond gitu ya, atau 6 diamond atau double diamond. Mereka ini adalah hotel-hotel yang merupakan hotel butik yang mungkin sometimes teman-teman tidak ketemu namanya karena mereka very unique. Mereka bentuknya kastil, mereka bentuknya butik hotel, teman-teman. Jadi kayak tidak bisa dijaringkan, mereka hanya ada di sana karena mewakili sebuah budaya asli daerah tersebut. Itu juga ada di sana. Dan ini yang menarik, teman-teman. Untuk hospitality industry, teman-teman akan mendapatkan kompensasi, teman-teman. Jadi teman-teman terima uang saku. Kelebihannya adalah di perhotelan ini adalah teman-teman satu akan mendapatkan uang saku besarannya antara 200 to 400 US dollars, tapi untuk yang ke Amerika, sayangnya belum kebuka, itu 1.500, itu 1,500 US dollars. Nah, yang ke Eropa, teman-teman bisa mendapatkan 550 euro. Jadi itu sebuah angka yang lumayan, teman-teman. Kalau katakanlah sekarang 400 dollars dikalikan 6 bulan, you will receive 2,400 US dollar. Mau hitung-hitungan, gimana cara ngitungnya? Bisa jadi ini internship-nya bisa jadi free nih, gitu kan, dibalikin lagi ada kayak returnnya gitu, seperti kurang lebih kayak gitu. Nah, tapi saya nggak akan tekankan di sini karena buat teman-teman yang ambil regular internship, teman-teman akan mendapatkan manfaat yang berbeda. Selain manfaatnya tidak berbentuk financial secara direct, tapi teman-teman bisa mendapatkan manfaat yang berbeda. Nah, selain itu di hospitality internship, teman-teman akan mendapatkan duty meal, on duty meal, jadi makannya ditanggung. Dan juga teman-teman akan mendapatkan accommodation, jadi stay-nya sudah ditanggung oleh tempat yang teman-teman yang menerima teman-teman. Ini menarik banget, teman-teman. Hospitality ini sangat menarik. Nah, yang ketiga adalah, jadi program pertama regular, program kedua hospitality, yang ketiga adalah virtual internship. Teman-teman, virtual internship ini dulu didesain karena waktu pertama-tama SKPI diminta untuk diterbitkan di samping ijazah, banyak teman-teman yang sudah ada di semester akhir yang nggak keburu untuk bikin internship. Jadi kalau mereka harus melakukan internship, maka otomatis mereka harus internship seadanya. Namun sebenarnya peluang mereka untuk luar negeri itu banyak. Jadi makanya mereka nggak mau balik. Kan? Kalau mereka bilang, saya lulus duluan baru internship, ya kalau udah lulus kenapa internship, kenapa nggak kerja gitu kan. Tapi karena ini butuhnya untuk SKPI, mereka pikir mereka mau lakukan ini secara virtual. So, we create the programs, di mana program ini bekerja sama dengan beberapa negara di Asia, Indonesia, Thailand, Singapore, Vietnam, Greater China, South Korea. Itu kita bikin kerjasama bareng, di mana kita bikin yang namanya virtual internship. Virtual internship nggak cuma sendirian, bisa digabung dengan 3 orang, gitu. Bisa sampai up to 3 person. Teman-teman, yang menarik dari virtual internship kita apa? Yang pertama adalah 3 orang ini bisa jadi tidak sejurusan. 3 orang ini bisa jadi dari 3 disiplin ilmu yang berbeda. Ada sebuah company yang minta didesainkan sebuah virtual internship, lalu kami ketemu talentnya, dan talentnya ini punya grup yang kebetulan mereka berbeda fakultas. Yang satu ini dari English for Creative Industry. Yang satunya lagi itu anak desain grafis dari teman-teman VCD, Visual Communication Design. Terus kemudian yang satunya lagi itu anak marketing, teman-teman. Ini jauh banget ini 3 nih. Yang satunya English, sastra, yang satunya desain, yang satunya anak marketing. Teman-teman, mereka di set up menjadi satu tim untuk mengerjakan co-branding, mengerjakan marketing branding. Nah, ketika mereka menggarap marketing branding ini yang menarik, teman-teman. Ketiga komponen ini menjalankan tugasnya dengan saling menunjang satu sama lain. Satu, teman marketing ini punya strategi yang bagus untuk melakukan branding. Dia melakukan pendekatan-pendekatan dan benchmark market yang sangat luar biasa, yang idenya disampaikan dan dibahas bersama-sama, dan kemudian teman yang dari Visual Communication Design ini bekerja sama dengan teman
yang dari English for Creative Industry ini memberikan caption, tulisan, gambar, dan kemudian Instagram mereka ditata dengan begitu rupa. Nah, teman-teman, menarik kan? Jadi 3 orang ini dengan 3 keahlian yang berbeda, mereka merancang sebuah marketing communication baru bagi company ini. Menarik, teman-teman. Dan kalau kita punya virtual internship ini, sekarang ini yang paling ngetop, sekarang ini yang paling diminatin. Pertama dari sisi IT, teman-teman coder, UI, UX, teman-teman yang bikin program, itu banyak banget yang minta di virtual internship. Kemudian visual design. Visual design ini biasanya mereka mainin portfolio. Dan percayalah bahwa desain Indonesia ini somehow terkesan sangat eksotik dengan di mata teman-teman yang ada, yang teman-teman di negara lain. Yang ketiga adalah bisnis. Well, business is a business. Teman-teman bisa running ini from everywhere. Dan kesempatan untuk teman-teman belajar sebuah konsep bisnis, kemudian strategi bisnis sebenarnya memang terbuka di sini kalau teman-teman bisa masuk ke sebuah company yang mentornya sangat peka dan sensitif terhadap kemampuan bisnis itu sendiri. Dan kemudian communication, most likely bisnis itu di Singapura, Shanghai itu sangat most likely mereka yang akan minta teman-teman. Kemudian communication is very open, anak PR, anak manajemen, anak FEB yang suka sekali berkomunikasi, suka sekali presenting, bahkan tidak menutup kemungkinan untuk mengkomunikasikan sebuah produk sifatnya teknis. Karena sangat terbuka juga bagi teman-teman dari jurusan lain di samping jurusan yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian jurusan marketing, dan yang terakhir adalah entrepreneurship. Teman-teman, entrepreneurship ini sekarang menjadi primadona, terutama untuk Shanghai, Hong Kong, dan Thailand. Vietnam itu menjadi sangat primadona karena rupanya banyak sekali startup yang tumbuh di 4 area tersebut, dan mereka punya venture capital, visi-visinya juga banyak yang main-main di daerah. Kan ada banyak teman-teman dari Eropa Timur yang juga menjadi intern di negara-negara ASEAN yang tadi saya sebutkan. Nah, student from other major, of course, teman-teman hubungi kita, klik di www.brightinternships.com, teman-teman akan kita bantu, teman-teman bisa masuk kemana. Teman-teman dari sisi teknik, teman-teman dari keguruan, please visit our website, masukin nama teman-teman, daftarin di apply now. Nanti dari situ data teman-teman akan kita saring. Ada beberapa teman-teman dari student advisor kita yang akan mendampingi teman-teman, memberikan pengarahan kira-kira teman-teman cocok ke negara mana, di perusahaan seperti apa, passionnya teman-teman kemana, dan learning outcome review terakhirnya teman-teman kepengen apa. Teman-teman kita akan pandu teman-teman untuk bisa mencapai apa yang teman-teman inginkan. Benefitnya untuk student, untuk teman-teman mengikuti program dari Bright Internship, yang pertama, real exposure to the project and skill for work, di mana teman-teman ter-challenge untuk bukan memakai teori saja, tapi justru memanfaatkan teori yang sudah teman-teman miliki untuk bisa mengerjakan sebuah project. Dan skill teman-teman akan bertambah karena teman-teman akan bekerja sama dengan multicultural team, sehingga pendekatan-pendekatan, permodelan masalah gitu, modeling the problem, terus teori approach, dan kemudian bagaimana teman-teman menarik sebuah hypothetical thesis, kemudian teman-teman tarik ini tesnya gimana, terus teman-teman diajak bikin mock up-nya gimana. Multicultural team akan memperkaya kasana teman-teman untuk melihat ini dengan skala yang jauh lebih kreatif. Dan kemudian it's a challenge to yourself, di mana teman-teman akan di-challenge apakah teman-teman bisa compete dengan diri sendiri, terutama bagaimana solve the problem, bagaimana mendeliver sebuah project sampai ke level di mana satisfying itu untuk semua pihak, untuk company-nya, untuk teman-teman, untuk anggota timnya, untuk multicultural team tadi gitu, semuanya sampai satisfied. Jadi itu adalah sebuah challenge untuk diri teman-teman, bagaimana teman-teman bisa cope up with the problem yang ada di tempat teman-teman bekerja. Terus kemudian yang paling penting sebenarnya adalah international resume, di mana ketika teman-teman pulang ke tanah air, teman-teman akan membawa sebuah pengalaman internasional, lebih kepada global exposure, international standard experience, di mana teman-teman waktu balik ini teman-teman akan merasa bahwa yes, I can do this in Indonesia dengan seperti ini. Gitu. Dan kemudian kalau teman-teman tulis itu di dalam resume, maka ketika teman-teman memutuskan untuk bekerja di tanah air, maka setumpuk resume yang dipegang oleh HR terasa berat ketika memegang resumenya teman-teman. Kenapa? Karena begitu dia lihat, oh lulusan UI,
dengan pengalaman kerja, pengalaman magang di ABCD, negara ini, negara itu, pengalaman magang di departemen ini, dan mengerjakan ini, resume teman-teman akan terupgrade dengan sendirinya menuju international resume. Dan ini menyebabkan teman-teman memiliki opportunity to get hired lebih cepat, baik secara lokal maupun di tempat teman-teman menjalani magang. Most likely putra-putra bangsa kita ketika mereka magang, mereka kan lakukan ini kan takut nilainya jelek gitu kan, jadi mereka lakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi bicara masalah punctuality, mereka good. Bicara disiplin, wow, above standard. Terus kalau kita bicara masalah creativity and kerjasama, ini mereka ini benar-benar outstanding. Jadi nggak ada alasan gitu buat company tidak memperpanjang orang sebagus ini. Nah, terlepas bahwa motivasi awalnya gara-gara nilai, tapi menurut mereka ini yang saya cari. Satu, udah kerjanya punctuality-nya bagus, disiplinnya bagus, kemudian hit the target many times, dikasih target selesai minggu depan, 5 hari udah selesai gitu. Jadi benar-benar mereka satisfying the standard gitu, meet the standard. Jadi ini memiliki kemampuan buat teman-teman, kemampuan ini yang menyebabkan mereka membuat teman-teman memiliki opportunity yang lebih tinggi to get hired, baik di lokal di masa yang akan datang maupun di tempat kerja teman-teman pada saat teman-teman magang. Nah, program benefit kita apa saja? Yang pertama, teman-teman, guaranteed internship placement. Wow, berat ini kok guaranteed? Yes, teman-teman, kita bekerja sama dengan lebih dari 800 company di 16 negara, di penjuru dunia. Jadi secara otomatis peluang bisnisnya besar. Teman-teman, kalau teman-teman lihat peluang kerja yang ada, kan seringkali kita ngomong gini nih, dapat peluang kerja, tapi baru muncul sebentar waktu kita daftar, udah tertutup. Ya, karena company buka satu vacant, disebar ke sekian ratus kampus yang sudah berjejaring dengan company itu, terus kemudian teman-teman apply, teman-teman bersaing sama seluruh kampus se-Indonesia Raya gitu kan. Jadi ketika ini siapa cepat dia dapat, udah kayak XX1, jadi kalau teman-teman masih milih-milih seatnya, tiba-tiba di print di kasir sebelah, seat ini hilang teman-teman, udah nggak hijau lagi, udah merah. Nah, kalau di kita kan beda, teman-teman akan kita saring dulu, terus teman-teman kita arahkan mau kemana, lalu talentnya teman-teman ini yang kita dedicate-kan ke satu HR di company yang memang sudah kita bidik. Nah, most likely ini mereka akan agree dengan ini. Dan kita bisa come up dengan company kedua, ketiga, dan pilihan kita lebih banyak. Nah, kalau yang ini sih jauh lebih happy untuk bisa memilih daripada dipilih sih teman-teman. So, guaranteed internship placement, rekor kita sampai hari ini 100% penempatan internship kita 100% berhasil. Jadi nggak ada yang sampai nggak dapat internship gitu. Yang kedua adalah career preparation training available. Jadi mulai dari sejak pertama teman-teman mensubmitkan nama dan identitas teman-teman di Apply Now atau memasukkan nama teman-teman melalui CDC-nya UI, maka teman-teman kita sudah preparekan teman-teman sebuah pathway di mana teman-teman bisa masuk ke dalam career preparation. Mulai dari persiapan CV and resume upgrade, kemudian interview mock-up dan interview workshop, terus kemudian soft skill training, dan kemudian lebih banyaklah teman-teman, ada universal work ethic, itu juga akan kita bahas, kita juga akan prepare teman-teman sebagai pre-departure training. Dan yang penting teman-teman, kalau bersama dengan Bright Internship, teman-teman akan full service provided, hassle free, mulai dari awal sampai akhir. Formnya akan kita prepare, sampai pengurusan visanya akan kita dampingi, sampai teman-teman menjelang berangkatnya pun global logistiknya kita siapin, dan teman-teman memiliki ongoing support and assistance during the time persiapan sampai teman-teman kembali ke tanah air. Itu kita punya ongoing support and assistance. Di negara tersebut teman-teman juga punya 24/7 support yang akan senantiasa bisa backup teman-teman ketika teman-teman ada masalah, ketika teman-teman membutuhkan bantuan asisten lebih, teman-teman kita punya tim yang dengan sigap akan membantu teman-teman. Dan yang paling penting, kita akan tetap menjadi your second family abroad. Jadi kalau teman-teman tanya, kami punya kesulitan karena misalkan ada teman-teman yang memiliki kondisi tertentu dan teman-teman sulit mendapatkan prescription, dan maka orang yang paling cepat itu adalah teman-teman, adalah tim support darat kita. Kalau keburu kita yang harus berangkat ke negara tersebut untuk support teman-teman, nanti waktunya nggak keburu, tapi lebih kepada tim support darat kita yang akan support teman-teman. Nah, program inclusion yang diberikan oleh Bright adalah guaranteed internships, resume interview training, pre-departure service and orientation, assistant in visa application extension. Jadi kalau teman-teman ada yang melanjutkan dan memiliki ide untuk berangkat sebagai
intern dan kemudian teman-teman visanya berlaku cuma 3 bulan dan harus perpanjang, harus ada extension, dan kita akan bantu teman-teman sampai di sana. 24/7 emergency support, dan satu lagi yang kita highlight besar, insurance. Insurance itu sekarang jadi something important, terutama karena COVID ini. Teman-teman, insurance-nya adalah insurance yang harus meng-cover COVID-19. Meal and accommodations dan allowance 200 to 1,500 per month, khusus buat teman-teman yang ngambil hospitality industry. Nah, teman-teman, kalau ditanya, jadi berapa yang harus saya keluarkan untuk bisa mendapatkan seluruh paket program ini, teman-teman yang teman-teman bisa lakukan pembayaran melalui installment installment. Jadi teman-teman bisa install ke kampus, tapi ini kita belum garap lebih lanjut nih sama CDC UI, nanti kita akan tembusin lebih lanjut. Yang kedua, teman-teman bisa lakukan installment ke Bright Internship, dan teman-teman bisa pakai third party installment, bisa pakai vouchernya Tokopedia, teman-teman bisa dibantu oleh Visa dan Master, bisa pakai third party. So sebenarnya installment ini mempermudah teman-teman untuk bisa membuat program ini bisa berjalan in real time. Jadi bisa tetap melakukan internship during the time teman-teman akan segera lulus, atau kalau sekarang teman-teman masih ada COVID, teman-teman bisa melakukan yang namanya virtual internship bersama Bright Internship. Jadi kita memberikan kemudahan-kemudahan untuk pembayaran. Nah, Oke, kira-kira kalau dari saya seperti itu, dan khusus untuk negara-negara yang saat ini buka, yang sekarang ada pandemi, secara regulasi kami belum bisa buka semua. Yang baru buka ini adalah UAE, kemudian Maldives, South Korea, virtual internship, dan local internship. Dan teman-teman, keep it up dengan kita punya Instagram, karena sewaktu-waktu negara-negara tersebut bisa berubah, sewaktu-waktu any country can be any country tiba-tiba nggak terbuka. Jadi teman-teman keep up dengan program-program yang ada di Instagram kita, follow-nya lewat Instagram kita, karena kita akan paling cepat untuk update Instagram. Nah, so tunggu apa lagi teman-teman? Apply now, registrations, consultation and training akan disediakan. Teman-teman mendapatkan placement, pre-departure and arrival, and enjoy your internship program. Connect with us di www.brightinternships.com. Follow kita punya Facebook, LinkedIn, dan Instagram @brightinternships. Dan kita one click away untuk support your big dream, support your career, and support your global presence. Kira-kira itu dari saya. Mohon maaf jika dalam presentasi ini terjadi banyak kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Terima kasih untuk presentasi dari Bright Internships. Bagi teman-teman UI yang memiliki pertanyaan untuk Profesor Ika mengenai MBKM atau mengenai program magang internasional Bright Internships, dapat menulis di kolom chat terlebih dahulu. Karena sebentar lagi kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Ikuti pula sosial media Instagram CDC UI dan Bright Internships, karena kami mengadakan kolaborasi giveaway berhadiah free one-on-one career consultation and career preparation bersama Bright Internships. Apa saja syaratnya? Nanti rekan-rekan saya akan menulis di kolom chat nih. Bisa di Instagramnya di @brightinternships bersama dan @cdc.ui. Oke, sejauh ini saya belum ada lihat nih, belum ada. Mungkin teman-teman masih mikir kali ya. Di sini rekan saya sudah mengirim nih syarat dan ketentuannya. Yang pertama, follow @cdc.ui dan @brightinternships. Dan kedua, share dan ceritakan apa saja yang kamu dapatkan dalam webinar ini via Instagram Story atau Instagram Feeds. Tag ke cdc.ui dan Bright Internships. Akan dipilih satu orang pemenang dan akan diumumkan pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 pukul 15 sore. Durasi career consultation dan career preparation adalah 60 menit. Good luck ya teman-teman. Baik. Untuk sejauh ini, mungkin sejauh ini masih belum ada ya teman-teman yang nanya ya. Nah ini saya mau tanya nih untuk Pak Aryadi nih. Untuk magangnya nih Kak ya, apakah kita ini perlu Inggris yang harus dites nggak nih? Misalnya kayak mungkin perlu TOEFL atau mungkin kita perlu apa nih Kak Aryadi? Gimana menurut Kak Aryadi? Well sebenarnya
kalau TOEFL-nya bagus itu menjadi modal, membuat ini kan jadi jauh lebih gampang. Jadi kalau misalkan teman-teman, kayak tadi saya cerita, even teman-teman TOEFL-nya nggak tercapai sekalipun, sebenarnya teman-teman nggak perlu berkecil hati, karena teman-teman yang ada di negara tersebut kan beragam juga kan, dari dunia internasional juga. Sometimes teman-teman akan ketemu sama teman-teman dari, saya katakanlah Jepang. Tadi tuh saya waktu awal-awal malah ngelihat teman-teman yang ke Jepang tuh ada 2 orang. Rehan mau ke Jepang, Astrid mau ke Jepang. Asalkan ini bukan ke hospitality industry, teman-teman punya N3, N4, berangkat teman-teman, don't worry. Tapi kalau mau hospitality industry, ya itu tadi, dia mintanya N2. Basically, kalau teman-teman ketemu sama orang Jepang, teman-teman akan ketemu kok. Nanya jalan, misalkan nanya jalan, udah nunjukin jalan, udah nunjukin alamat. Teman-teman, lalu ketemu sama orang yang kasih tahu teman-teman gini, I know this place. You go straight, and then turun left, turn right, you go straight to 200 meter, and then you turun right, your place on the left. Terus teman-teman bingung kan, ini kenapa Streto sama Revu ini mau kemana gitu kan? Ternyata sebenarnya dia pengen ngomong, you go straight, turn left, turn right again, and then your destination is on the left gitu kan? Ceritanya tuh pengen ngomong gitu, tapi kan setengah mati kita ngedengerinnya gitu kan? Bagaimana dengan yang logat India? Well, logat India sometimes itu karena logat dialek aja, tapi biasanya pronounce-nya bagus. Kalau Thailand gimana? Kalau China gimana? Kan teman-teman bisa kebayang, yang di Vietnam gimana? Oh, teman-teman akan menarik bahasa Inggris teman-teman yang zero grammatical error, nggak ketemu tuh di situ. Jadi teman-teman saya support, even kalau grammar teman-teman masih salah-salah dikit, nggak lolos dikit gitu ya, dari skor bagus gitu ya, teman-teman saya encourage untuk berangkat. By the way, by the time teman-teman balik, biasanya teman-teman akan bahasa Inggrisnya lebih better, akan ke upgrade. Dan yang kedua, teman-teman akan punya 2-3 bahasa baru. Entah teman-teman ini berkumpul sama orang Korea, kumpul sama orang Jepang, suddenly teman-teman bisa speak a new language there, yang teman-teman bisa bawa pulang. Nah itu yang saya sebut tadi dengan international experience yang nggak akan ketemu di mana-mana. Gitu Kak Evelyn. Baik, terima kasih untuk jawabannya Kak Aryadi. Nah, saya sudah lihat nih ada beberapa pertanyaan nih dari Kak Christina Aji. Izin bertanya, tadi saya lihat ada garansi internship placement. Berarti apakah walaupun saya tertolak di lowongan yang saya inginkan, tetap ada lowongan lain yang pasti menerima saya, apa gimana ya? Maaf bila salah, terima kasih. Betul, Kak Christina Aji. Saya manggilnya Kak Christina. Baik, Kak Christina, benar. Jadi karena kita punya lebih dari 800 company, mungkin dalam waktu sekarang saya bicara, ini mungkin angkanya sudah naik jadi 900, saya belum lihat email terbaru. Tapi angka company kita tuh day by day itu ya ada yang company close down, ada company yang open baru gitu kan. Jadi company itu everyday kan dinamis ya. Saja saya masih pakai data tahun 2020 dah. 800 company itu nggak habis teman-teman. Teman-teman bisa kebayang dalam satu company itu ada berapa divisi? Dalam satu divisi ada berapa job desk? Kalau teman-teman intern, biasanya ngambil paling banyak tuh 3 job desk teman-teman. Itu pun udah teman-teman akan overloaded. Jadi nggak mungkin kalau job desk di sebuah company itu ada puluhan, teman-teman melamar satu posisi, dan kemudian teman-teman ditolak di satu company karena tidak meet the need-nya mereka. Maka ada another 800 company yang teman-teman bisa tungguin gitu kan, yang bisa masuk ke sana. Dan tentu ini akan menjadi tugas tanggung jawab Bright Internship untuk fight ke company-company itu sambil membawa CV dan resume yang upgrade itu tadi, teman-teman. Jadi untuk Kak Christina Haji, don't worry, ketika Kak Christina bilang saya ditolak di company ini, bukan ditolak, tapi needs-nya nggak meet the needs. Entah karena Kak Christina Haji itu memiliki sebuah requirement yang tinggi, mengharapkan company untuk keep up sebuah yang membuat teman-teman mendapatkan learning outcome review di level tertentu, company-nya nggak ada. Jadi kami yang harus fight mencari company yang lebih tinggi dari company ini, skip the need-nya Kak Christina. Jangan sampai Kak Christina sudah berharap-harap nih dapat job yang equivalent ke 18 SKS. Ternyata gara-gara company-nya doesn't meet your need, dan Kak Christina memberikan persyaratan yang tidak bisa dipenuhi company, maka Kak Christina tidak diterima di company tersebut. Tapi bukan Kak Christina di-reject, tapi memang dia tidak meet the need, gitu aja. Nanti kami akan temukan company-company yang levelnya diminta sama Kak Christina itu tadi. Itu yang pertama.
Dan yang kedua, kalau company tersebut ternyata memiliki requirement yang Kak Christina nggak punya. Nah, kalau Kak Christina nggak memiliki requirement itu, tentu kita bisa discuss lebih lanjut. Dan kalau HR bisa lowering down mereka punya expectation, besar kemungkinan Kak Christina aja akan didampingi oleh intern yang lain. Tapi kalau tidak, maka kita tak cari lagi company-company lain yang tidak memiliki requirement seperti company pertama. Gitu Kak Christina. Oke, untuk Kak Christina bagaimana? Apakah sudah jelas? Oke, terima kasih Kak. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ratu Laras Ati Alia. Selamat siang Mas Aryadi, saya Ratu Laras, mahasiswa FKM. Terima kasih banyak atas presentasinya. Saya tertarik sekali dengan program International Internship ini. Namun sejauh ini sepertinya saya coba apply magang, kebanyakan perusahaan masih mengutamakan yang memiliki pengalaman. Sementara saya apply internships untuk mendapatkan pengalaman. Bagaimana dengan International Internships? Apa hal yang dipertimbangkan dari kandidat ini? Terima kasih. Challenge terbesar bagi bangsa kita adalah internship itu dimulai dengan sangat terlambat. Teman-teman, kalau saya harus berkaca dengan kemajuan edukasi di negara lain, mereka tuh intern dari usia belasan. Jadi waktu mereka teenager, mereka sudah mulai intern. Jadi katakanlah 15 gitu ya. Kalau 15 ini ekuivalen dengan kelas 9, I think. Dengan kelas 9, teman-teman akan sudah mulai intern. Kelas 10, teman-teman sudah mulai intern. Nah, sementara di kita intern itu dimulai ketika teman-teman sudah umurnya 22-23. Nah, tapi jangan salah teman-teman. Ketika mereka menuliskan intern, pengalaman intern, ini kalau kita bicara skala luar negeri ya, menuliskan intern dan teman-teman harus bersaing dengan intern yang sudah punya pengalaman. Sebetulnya itu ketika menuliskan from reputable city, kemudian ada standar GPA, kemudian ada standar lagi katakanlah experience 2-3 years in the same. Sebenarnya banyak yang nggak masuk, karena kalau teman-teman sekarang ngomong pengalamannya, misalkan teman-teman mau intern di sebuah perusahaan farmasi, teman-teman pernah punya pengalaman kerja jaga toko, kan sebenarnya nggak masuk gitu. Jadi pengalaman yang dimiliki sama anak-anak intern, tapi HR hanya ingin melihat apakah ini anak pernah nggak kerja buat orang lain, pernah nggak disiplin, pernah nggak mengejar yang namanya dunia profesionalitas. Sebenarnya soft skill itu yang diincar, sehingga mereka bilang, loh, saya cari yang berpengalaman. Pengalaman pasti nggak bisa ngomong pengalaman di bidangnya. Sebab ketika kita bicara intern, itu kita nggak cari manajer. Kalau manajer, kita minta pengalaman 3 tahun, 5 tahun di bidangnya. Yes, I do agree, itu butuh experience. Tapi kalau namanya intern, harusnya kita tahu kita sudah sepakat seluruh dunia, kalau namanya intern itu tidak berpengalaman. Jadi ketika ada sebuah company bilang, ya saya membutuhkan berpengalaman. Well, kalau ini dilempar ke intern, saya kira nggak valid pertanyaan ini. Bagaimana intern bisa mendapatkan pengalaman kalau semua company bilang saya hanya mau terima yang berpengalaman? So otomatis kan nggak ada yang bisa dapat pengalaman, nggak bisa ada yang diterima dong gitu kan? Jadi sebenarnya Laras nggak usah khawatir, kalau di kita sebenarnya pengalaman is the most important thing. Tapi lebih kepada capability teman-teman, kemampuan adaptasi, pada saat interview nyambung, istilahnya apa? Kalau diajak ngomong tuh nyambung gitu. Nah, itu yang HR lihat. Karena dengan kenyambungan cara berpikir, pasti kalau nanti dikasih job, dikasih project, mereka tahu kok achieve-nya mau ke mana, dan kemudian mereka akan bekerja, they see in the same page, they reading in the same page. Itu yang lebih penting. Ketimbang ketika teman-teman punya pengalaman, lalu teman-teman terapkan pada saat intern, yang diterapkan di pengalaman yang tidak sesuai dengan kondisi company-nya. Itu jadi jauh malah lebih nggak nyambung. So, Laras jangan khawatir, kalau di tempat kita udah ngobrol kok sama HR, kita pasti bantu ngomong, dan biasanya HR tahu kalau namanya intern itu mereka nggak kejar pengalaman. Itu sih. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan Kak Laras? Apakah sudah menjawab? Langsung saja kita lanjut dari Kak Rai. Halo Pak Aryadi, saya ingin bertanya. Saat ini saya berada di semester 8, yaitu semester akhir. Apakah saya dapat mengikuti internship program yang bekerja sama dengan Bright Internship? Namun sebelumnya saya sudah pernah menyelesaikan mata kuliah kerja praktik dan sudah memenuhi SKS-nya. Baik. Ya, ini sebuah challenge besar untuk Kak Ray.
Apakah Kak Ray mau extra mile, mau going further dengan apa yang Kak Ray sudah capai, atau Kak Ray just happy with that, karena sudah semester 8, sebentar lagi lulus. Dan kalau saya lihat ini lulusnya dari semester 8, berarti Kak Ray ini kayaknya enakan diskusinya open deh. Kak Ray boleh open camera, Kak Ray? Halo, selamat Kak Ray ini menarik. Oke, mungkin maaf Pak Ariandi, mungkin saya open mic aja karena kameranya lagi rusak. Sure, nggak apa-apa Kak Ray. Ya, jadi sekarang lagi berada di semester 8 dan lagi skripsi juga, dan hopefully bisa lulusnya targetnya memang di semester ini gitu. Ini udah semester terakhir. Nah, cuman seperti yang pertanyaan saya tadi, artinya saya pengen mencoba internship ini sebetulnya, dan apakah masih bisa, sedangkan saya sebelumnya udah memenuhi mata kuliah kerja praktik gitu, dan udah memenuhi SKS-nya seperti itu. Dan itu waktu itu belum pergantian kurikulum dengan yang SKS bisa digantikan ini gitu, masih SKS seperti biasa gitu. Nah, apakah masih bisa atau enggak ya? Ya, ada dua hal. Yang pertama adalah program ini terbuka sampai T+2, artinya dari tanggal yudisium kita masih bisa tambahkan 2 tahun. Jadi selama 2 tahun itu masih berlaku. Plus harus ditambah surat keterangan dari CDC, keterangan dari fakultas bahwa mereka benar-benar lulusan universitas tersebut, karena itu harus enroll di university, karena namanya magang. Karena teman-teman di imigrasi ini kadang-kadang agak telitinya berlebihan. Saya nggak bilang rempong, tapi saya bilangnya telitinya agak berlebihan. Kenapa sudah lulus tapi masih mau magang? Jangan-jangan dia TKW gitu kan? Jadi kita akan dikejar-kejar dengan hal-hal yang bersifat regulatif gitu. Nah, jadi Kak Ray kalau memang mau ikutin program ini, satu, dokumentasi harus komplit, biasanya disupport sama CDC dan sama fakultas, surat keterangan. Dan yang kedua, program ini of course it's still open. Nah, ada 2 hal yang perlu menjadi catatan. Satu, sekarang ini masih COVID, jadi yang terbuka seperti yang tadi saya cerita, baru South Korea, kemudian UAE, dan Maldives. Nah, jadi saran saya, supaya Kak Ray bisa tetap lulusnya tepat waktu, supaya tetap bisa cum laude, ini sih ikutin kita punya virtual internship, which is virtual internship ini juga nuansanya internasional, dan Kak Ray bisa remote, gitu. Atau cara kedua, memang tugasnya Kak Ray yang di kampus ini udah bisa diberikan secara remote, jadi maju sidangnya remote, nanti yudisiumnya juga remote, tidak ada kelas-kelas tambahan atau kelas-kelas tambahannya juga bisa daring. Maka teman-teman kalau Kak Ray kepikir untuk berangkat ke Maldives atau berangkat ke UAE atau ke South Korea, itu available gitu. Jadi ada 2 alternatif buat Kak Ray, mau meremote internship-nya atau meremote studinya. Dan both of it can be like a mutual benefit for you. Gitu Kak Ray. Tetap bisa kok. Oke, kalau untuk yang remote studinya berarti tetap bisa pada timeline studi yang sesuai seperti itu atau gimana? Ya, itu dari sisi fakultas ya, dari sisi fakultas. Kalau misalkan sekarang ketemu sama dosen pembimbingnya bisa lewat daring, kenapa tidak gitu? Oke, baik kalau gitu. Terima kasih Pak Riyadi. Mungkin nanti kalau ada informasi yang saya lebih butuh lagi, mungkin langsung konsul ke Bright-nya. Boleh Kak. Baik, terima kasih Kak Ray. Langsung saja ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Dia. Halo Kak, aku ingin bertanya apakah program ini berbayar? Exactly, berbayar. Ya, ini berbayar. That's why kenapa tadi di slide-slide terakhir saya cerita tentang program ini bisa diinstal, bisa dicincang. Ini juga berlaku buat Kak Ray yang sudah semester 8. Wah Kak, saya terkejut nih ternyata bayarnya segini, out of the budget. Jangan khawatir Kak Ray, ini bisa dicicil dan bahkan dicicil sampai 3 tahun programnya. Jadi Kak Ray udah lulus pun, Kak Ray masih tetap bisa cicil programnya. Jadi program ini sengaja dibuat sangat terjangkau, mudah untuk diimplementasi, sehingga ketika ada suasana emergency kayak Kak Ray udah semester 8 mau masuk gitu, itu tetap masih bisa dijalankan. Jadi Kak Dia jangan khawatir, even ini berbayar, it's worth of the investment. Sangat worth it. Baik, terima kasih. Dan langsung untuk pertanyaan selanjutnya ya, untuk Kak Ales Daniel. Halo Pak Aryadi, saya mau bertanya, untuk intern melalui Bright Internships, sudah seberapa banyakkah yang mengikuti intern pada bidang engineering, khususnya mechanical engineering?
Kemudian lokasi penempatan dan company-nya di mana saja ya. Terima kasih. Mechanical engineering, kita punya list of the mechanical engineering yang paling banyak. Ini listnya banyak banget nih. Engineering itu Indonesia ada, China yang paling banyak, disusul Jepang, Hong Kong, dan New Zealand. Ini yang paling banyak. Terus kemudian disusul lagi Thailand, karena Thailand ini kebanyakan most of Thailand ini kalau nggak ke hospitality biasanya ke startup. Terus kemudian Spain and UK. Itu yang punya engineering. Jadi kalau UAE nggak punya. Apakah sudah jelas untuk Kak Daniel? Oke, lanjut lagi untuk Kak Enrico. Hai Kak Riyadi, thanks for sharing. Mau bertanya, apakah saya bisa mengikuti program ini pada saat saya semester 5 atau 6? Mengingat saya bukan mahasiswa angkatan 2020 dan tidak ada SKS untuk magang. Apakah masih bisa magang ketika kuliah? Apakah kemungkinan magang ke luar negeri langsung akan masuk ke dalam cuti akademik? Nah, Kak Enrico, ini pertanyaannya agak tricky, harus dijawab dari dua sisi. Saya nanti minta bantuan Kak Mutia untuk menjawab. Karena kalau ditanya apa kalau semester 5-6, yes, definitely yes. Kami sangat happy untuk accept teman-teman yang magangnya dari semester 5 dan 6. Tapi pertanyaannya apakah ketika ada di masa transisi SKS-nya yang non MBKM, di pra MBKM program dan pasca MBKM program, tentu ini kebijakan dapur akademik. Jadi otomatis kalau misalkan apakah ini mata kuliahnya bisa terkonversi atau tidak, memang brand internship tidak punya wewenang sampai ke sana. Saya berharap justru nanti mungkin Kak Mutia bisa bantu penjelasan, tapi yang pertama saya harus tekankan bahwa semester 5 dan 6 adalah usia yang paling eligible buat teman-teman untuk berangkat. Kita sangat happy untuk Kak Enrico di program ini. Baik, untuk dari pihak CDC Universitas Indonesia mungkin bisa membantu menjawab dari pihak universitas bagaimana? Kalau untuk dari saya sendiri, dari CDC itu mungkin Profika kali ya yang bantu untuk lebih menjelaskan. Namun karena beliau sekarang sudah kebetulan ada kegiatan yang lain jadi tidak keluar, tapi yang pasti adalah ketika mahasiswa melakukan internship, kemudian nanti untuk di transfer ke SKS itu nanti akan kita ada lagi dengan fakultas, kemudian dengan kita sekarang ini punya namanya CIL atau Center for Independent Learning, nanti itu akan masuknya ke CIL. Jadi nanti di sana yang akan menghitungkan untuk konversinya, kemudian nanti di sana juga dibantu untuk apakah nanti ada untuk yang tadi ditanyakan seperti izinnya, kemudian untuk bagaimana nanti kuliahnya seperti itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya bisa dari CDC, dari Profika yang akan lebih menjelaskan nanti selanjutnya mungkin di kesempatan selanjutnya. Baik, untuk Kak Enrico mungkin untuk menjawab pertanyaan Kak Enrico bisa langsung ke CDC UI dulu, mungkin menghubungi dari sosial medianya cdc.ui, baru pergi ke Bright Internships. Oke, lanjut untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Alivia Maheswari. Halo Pak Riyadi, saya ingin bertanya, untuk proses placement mulai dari pengarahan dari student advisor, pendaftaran ke company-nya dan seterusnya itu berapa lama? Kemungkinan waktu bervariasi tergantung pada company-nya dan lowongan apa saja yang tersedia. Tapi untuk kisarannya kira-kira berapa lama ya? Misalnya bisa dapat tempat magang pertama dalam jangka waktu 1-3 bulan sejak pertama mendaftar dan membayar. Terima kasih. Kak Livia, most likely yang lama di kita itu bukan di penempatan. Yang paling lama itu di visa, teman-teman. Jadi selalu saya anjurkan 6 bulan sebelumnya mendaftar. 6 bulan itu adalah ide yang paling ideal, walaupun pada faktanya most likely prestasi kerja kita nih runningnya itu 4 bulan. Apalagi dengan kondisi kayak COVID sekarang ini kan kampusnya udah pada banyak yang school from home ya. Kalau dia sudah school from home, kayak kemarin yang mau berangkat ke Dubai atau mereka yang mau berangkat ke Maldives, itu prestasi kerja kita tuh selesai, mereka berangkat.
most likely. Tapi sebenarnya kalau kita tanya kenapa kita mintanya 6 bulan, takut ada surat-surat susulan, apalagi dalam kondisi pra dan pasca pandemi yang tiba-tiba kemarin Malaysia sudah open, suddenly dia kembali lockdown kayak gitu-gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu menyebabkan kayaknya pending item kita PR-nya jadi banyak. So untuk amannya mungkin Kak Alivia mungkin bisa ngomong ini di 6 bulan gitu. Nah, kalau penempatan misalkan di penempatan dari company pertama itu tergantung seberapa cepat Kak Alivia merespon ketika ada resume update, ada CV training, ada soft skill training. Kalau Kak Alivia lebih cepat mengikuti program ini lebih early, maka lebih cepat juga Kak Alivia akan bisa interview dengan company pertama. Company pertama Kak Alivia berhak untuk bilang tidak, company itu juga berhak bilang tidak, gitu kan? Jadi kalau memang seperti yang tadi dibahas, ketika tidak cocok, apakah boleh pindah ke company lain? Yes, itu bisa. Dan biasanya itu hitungannya week, hitungannya nggak sampai berbulan-bulan, Kak. Jadi kalau misalnya dari company satu nggak cocok, maka company kedua, ketiga itu kan sudah antri di belakang. Gitu, Kak Alivia. So, definitely siapin hati for 6 months gitu, kalau Kak Alivia pengen berangkat di summertime ini agak mepet, tapi mungkin Kak Alivia sudah bisa ikut kelasnya untuk yang winter udah bisa buka sih. Hopefully ya, winter kita udah buka, sejak Mei kemarin winter kita udah buka. Dan kalau untuk yang teman-teman summer yang berasa berangkatnya Juli, Agustus, itu mereka pendaftaran udah dari Februari, Maret kemarin. Gitu Kak Alivia. Baik, bagaimana untuk Kak Alivia? Oke, terima kasih Kak Alivia. Dan pertanyaan dari Kak Bima lagi. Selamat siang Pak Aryadi, izin bertanya apakah para aplikan masih disaring terlebih dahulu oleh Bright Internships atau sudah langsung akan dibantu oleh Bright Internships untuk mencari internship di luar negeri? Kemudian, apakah ada contoh placement bagi internship di bidang hukum? Terima kasih sebelumnya. Yes, Kak Bima. Jadi kalau masalah penyaringan, tentu saja kita tetap harus saring. Penyaringannya itu bukan penyaringan dari sisi akademis, karena saya pikir kalau teman-teman berani internship luar negeri, sisi akademis teman-teman akan bisa dipertanggungjawabkan lah, karena kan ada penyaringan dari kampus juga kan. Nah, kita lebih menyaring kepada apakah ini meet the need, apakah ini ada dan tersedia, maksudnya jobnya ya, kalau misalkan kedokteran, definitely nggak boleh dong, kalau kedokteran Indonesia terus prakteknya di Vietnam gitu kan jelas nggak boleh, jadi itu kan melanggar etika kedokteran, jadi otomatis nggak bisa. Nah, kalau hukum ini menarik. Hukum ini ada beberapa teman-teman ini yang mencoba bekerja di luar negeri. Kalau yang kemarin ini kerjanya di Hong Kong. Kenapa? Karena mereka masih pakai common law. Nah, tapi teman-teman lihat hukum ini kan bicara, kalau Kak Bima ini kan tahu bahwa hukum ini pelan-pelan antara common law dengan civil law ini akan mulai saling mempengaruhi satu sama lain dan mereka mencoba memblending antara common law dengan civil law. Nah, sebenarnya yang bisa dipakai di negara-negara tersebut bridging-nya cuma satu, yaitu legal mindset. Ketika legal mindset-nya teman-teman ini bisa dipakai, kalau yang namanya magang ini paling apa ya? Kalau di magang ini, saya nggak tahu, kalau magang itu reportorium boleh nggak? Nggak boleh kayaknya, mungkin masih ke legal drafting, arahnya ke sana-sana mungkin ya, masih ke arah sana. Jadi kalau masih ke legal drafting, masih ke, ya, lebih kepada legal mindset lah. Kalau arahnya ke sana, mungkin masih bisa, dan Hong Kong itu yang paling mirip sama kita. Nah, tapi nanti saya coba lihat lagi apakah legal ini bisa atau tidak untuk lebih detailnya. Tapi thank you for asking Kak Bima, ini benar-benar pertanyaan yang menarik. Terus kemudian, ini ada pertanyaan lagi apa kalau sudah langsung dibantu? Well, of course, kita langsung bantu. Jadi intinya ketika teman-teman masukkan list, teman-teman maunya kemana, bidang studi disiplinnya apa, dan mau belajar apa, kita langsung arahkan dan kita langsung cari company yang bisa accept ini. Langsung kita assist. Baik, gitu, bagaimana Kak Bima? Oke, langsung saja di pertanyaan selanjutnya dari Kak Rizky. Selamat siang Pak Aryadi, izin bertanya, apakah di UAE terdapat intern pada bidang IT, terutama role data science or data analysis, atau hanya di bidang hospitality saja? Well, actually, kalau di UAE ini sebenarnya mereka lagi really open untuk hospitality. Saya belum melihat UAE meminta data science karena data mereka tidak berbahasa Inggris most likely sih. Itu yang menyebabkan kenapa data science dan IT nggak jalan di sana.
Tapi tergantung ya dalam perkembangan ke depan, kalau itu sudah mulai terbuka nanti saya akan ceritain lagi. Tapi kalau hospitality itu memang all across the world sedang membantu. UAI ini gini, UAI ini kan secara prinsip mereka ini kan dulunya dikenal sebagai negara yang basisnya adalah komunitas agama tertentu. Jadi mereka merasa bahwa yang datang ke sana urusannya pasti berbau-bau agama gitu. Lalu kemudian mau nggak mau kan karena bisnis mereka yang berbentuk syariah ini sudah mulai berkembang dan maju secara ekonomi, itu boleh dibilang mereka punya improvement itu exploded gitu, bukan hanya improve tapi explode gitu ya, kekayaan negara mereka, jumlah bisnismen mereka, terus kemudian industri yang open itu sangat banyak. Nah, ketika ini terbuka, banyak orang asing yang melakukan transaksi dan mereka mau tidak mau terbuka secara internasional, mau tidak mau hospitality dijadikan yang paling depan. Karena amanah bagi mereka untuk menyambut tamu mereka dengan baik, lalu mereka harus mengentertain tamu mereka dengan santun, sesuai dengan kaidah, tapi juga harus dengan kesopanan tingkat dunia. Nah, akhirnya hospitality industry mereka mendapatkan booster oleh pemerintah, hospitality industry mendapatkan booster, dan mereka willing untuk learn. Jadi itu sebabnya mereka meminta banyak sekali orang-orang dari negara-negara lain untuk mewarnai warna hospitality industry mereka. Itu yang menyebabkan kenapa hospitality industry di daerah Timur Tengah itu menjadi sangat maju dan sangat diprioritaskan. Bagaimana dengan IT? Most likely masih dipegang oleh mereka sendiri dan belum banyak anak-anak intern yang running ke IT di wilayah UAE. Tapi kedepannya kalau mereka buka, you will be first to know. Baik, terima kasih untuk Kak Aira nih. Selamat siang Pak Aryadi. Untuk engineering ada apa saja ya yang dibuka saat ini? Untuk international internships, apakah ini berbayar? Yes, Kak Ira, ini berbayar. Dan kemudian untuk engineering, banyak sih engineering. Civil, architecture, machine gitu ya, mechanical, itu kebuka. Banyak engineering very common. Kalau Kak Aira boleh open, itu di mana ya? Kak Aira jurusan apa? Elektro atau mechanical atau civil? Oh, civil. Civil engineering mah banyak. Don't worry. Baik, terima kasih. Dan ada tambahan dari Kak Aira, dari mana kita bisa mengakses info-info internship, apakah web atau sosial media? Baik, untuk Kak Aira bisa saja langsung ke Instagram, Facebook, LinkedIn, @brightinternships. Kita juga ada di Twitter, @brightinterns. Dan kalau ada pertanyaan lebih lanjut, bisa langsung lewat website di, tadi teman saya ada share ya, di visit www.brightinternship.com, lalu pilih di apply now. Nah, nanti student advisor kita akan mengontak Kak Aira. Terima kasih. Oke, sepertinya pertanyaannya sudah tidak ada lagi. Aira, Jadi apabila saya balik ke Kak Aira dong. Kak Aira civil engineering-nya lebih ke mana? Ke structure? Open mic aja deh Kak Aira. Halo, selamat siang Kak Aira. Mungkin bisa open mic-nya dulu. Lagi di jalan. Oke. Ya. Jadi kalau Kak Aira, saya nggak tahu, lebih suka ke architecture, engineering-nya, atau ke structure-nya gitu. Jadi itu kita punya alternate yang berbeda sih. Oke, berarti jawabannya tergantung dari Kak Aira mau mencabangnya kemana ya. Mungkin bisa dari struktur, mungkin bisa di lapangannya langsung ya Kak. Ya, jadi bisa ke architecture, bisa ke engineering, bisa ke construction, itu bisa beda-beda. Oke, baik. Terima kasih. Apakah sudah menjawab Kak Aira? Oke, terima kasih. Ya, thank you Kak Aira. Terima kasih. Saya ingatkan untuk sekali lagi bahwa Bright Internships mengadakan kolaborasi bersama CDC Universitas Indonesia untuk mengadakan giveaway free 101, career consultation, dan career preparation. Syarat dan ketentuannya, jangan lupa follow Instagram cdc.ui dan Bright Internships. Lalu share dan ceritakan apa saja yang kamu dapatkan dalam webinar ini via Instagram Story atau Instagram Feed.
ke cdc.ui dan Bright Internships. Akan dipilih satu orang pemenang dan akan diumumkan pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 pukul 15.00. Durasi career consultation dan career preparation yang didapat adalah 60 menit. Terima kasih. Baik, sebelum menutup acara pada hari ini, mari kita abadikan momen indah ini dengan berfoto bersama. Teman-teman dipersilakan untuk merapikan diri dan menyalakan kamera terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang mungkin mau merapikan hijabnya atau mungkin menyisir rambut, persiapkan diri bisa mengambil waktu terlebih dahulu. Oke, sepertinya teman-teman di sini agak malu-malu nih buat foto-foto nih Kak ya. Oke, saya sudah lihat ada beberapa yang sudah menyalakan. Ada juga yang sudah di pantai nih. Saya lagi di Kutub Utara, temannya ada yang di pantai juga nih. Asik. Baik, saya sudah lihat banyak yang menyalakan. Mungkin bisa untuk CDC dan Bright Internship bisa siap-siap untuk lakukan foto-foto. Saya hitung dulu ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Mungkin mau pose dulu. Pose kasih jempol deh kalau gitu ya, biar standar gitu. Saya dikasih jempolnya dong. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman UI yang sudah meluangkan waktu untuk menghadiri info session ini. Semoga info session ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi teman-teman UI hari ini. Semoga kita bertemu di lain kesempatan dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Bright, terima kasih. Terima kasih Kak Abdillah.